Lo pernah nggak sih, lagi duduk santai di lab komputer sekolah, terus kepikiran, kayaknya gue pengen ngehack NASA deh. Ya jelas kagak, tapi beda sama bocah satu ini bro. Selamat datang lagi di Santuy Story, tempat lo bisa dengerin kisah nyata paling absurd, lucu, dan mind-blowing sambil ngopi. Hari ini kita bahas cerita tentang bocil yang literally ngehack NASA pakai komputer sekolah yang kalau dipakai buka pin aja udah nge-lag. Namanya Jonathan James, asal Amerika Serikat. Umur? Baru 15 tahun. Dan dia bukan anak miliarder yang punya server super canggih, tapi cuma remaja yang doyan ngoding dan ngoprek. Tahun 1999, Jonathan nekat masuk ke sistem milik Departemen Pertahanan AS dan NASA. Bocil ini pakai komputer sekolahnya buat ngebobol server NASA, dan lo tahu dia dapat apa? Dia berhasil nyedot lebih dari 1,7 juta dolar software NASA, termasuk source code dari sistem life support yang dipakai buat International Space Station alias ISS. Ini budak nakal, apa hacker ulung, bos? Parahnya lagi, karena serangannya, NASA harus shutdown sistem mereka selama 3 minggu, dan ngerugi sampai ratusan ribu dolar buat investigasi dan recovery data. Dan yang paling gila, ini semua dilakukan oleh bocil SMP, sambil ngunyah telur gulung mungkin. Gimana cara dia bisa masuk ke sistem sekelas NASA? Jonathan itu pinter banget dalam social engineering, alias ngelabui orang pakai trik psikologis. Dia bisa dapat akses dengan berpura-pura jadi admin, kirim email palsu, terus ngejalanin keylogger. Software buat ngintip password yang diketik sama pegawai NASA. Jenius? Iya, bahaya banget. Tapi bro, semua perbuatan ada akibatnya. FBI akhirnya ngelacak dia, dan Jonathan ketangkep. Dia jadi orang Amerika termuda yang pernah dihukum karena cybercrime federal. Tapi karena dia masih di bawah umur, hukumannya nggak seberat orang dewasa. Dia kena tahanan rumah dan dilarang pakai komputer. Setelah keluar, Jonathan bilang kalau dia cuman penasaran. Dia pengen tahu apakah bocah kayak dia bisa tembus sistem super ketat kayak NASA. Dan ternyata, bisa. Sayangnya, cerita Jonathan nggak happy ending. Di tahun 2008, dia dikaitkan sama serangan cyber lain yang dia bilang bukan kerjaannya. Karena tekanan mental dan ketakutan akan masuk penjara, Jonathan akhirnya bunuh diri. Yup, tragis banget. Bocah jenius yang tadinya cuma iseng dan haus ilmu, malah berakhir tragis karena sistem hukum dan beban yang terlalu berat buat dipikul remaja. Ceritanya ini jadi pengingat juga buat kita semua. Kadang, niat belajar dan eksplorasi bisa jadi senjata makan tuan kalau nggak dibimbing atau diarahkan dengan benar. Apalagi kalau lo punya bakat luar biasa kayak Jonathan, penting banget punya lingkungan yang bisa nuntun. Tapi tetap aja, cerita ini bikin kita geleng-geleng kepala. Bocah SMP ngehack NASA cuma pakai komputer sekolah. Sekolah kita sih, buka Excel aja loadingnya udah kayak ngundang jin. Dan segitu dulu cerita santuy kita hari ini. Gimana menurut lo? Harusnya Jonathan dijadiin pahlawan atau emang pantas dihukum? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan kalau lo suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Biar nggak ketinggalan episode absurd dan edukatif lainnya dari Santuy Story. Sampai ketemu di episode selanjutnya bro. Bye-bye.